kemudian yaitu masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Sekarang kita akan berdoa, kita minta tuntunan dari Tuhan agar pelajaran kita hari ini bisa kita terima dengan baik dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu dalam berdoa. Tuhan Allah, pada hari ini kami akan melanjutkan tugas beraktivitas kami, yaitu belajar dan mengajar. Bimbing sertai kami agar pelajaran yang akan kami terima hari ini bisa berguna bagi masa depan kami dan bisa menjadi berkat buat kami dan orang-orang di sekitar kami. Doa kami Tuhan, sampai kita berdoa, haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan belajar, dan untuk tema pembelajaran kita hari ini yaitu menjadi pembawa damai sejahtera. Menjadi pembawa damai sejahtera. Nah, sebelum kita lanjut, kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu adalah di mana kita itu merasakan kedamaian. Tidak ada yang namanya pemberontakan, tidak ada yang namanya perselisihan, tidak ada yang namanya permusuhan atau peperangan, dan di mana kondisi kita itu merasa tenang, kita penuh dengan rasa sukacita, penuh keramahan, dan tanpa ada kekhawatiran. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah biasanya kita berkumpul dengan keluarga. Biasa kita berkumpul dengan keluarga itu, kita itu akan merasa damai, kita merasa tenang. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, ketika orang tua kita masih lengkap, itu kita merasakan damai sejahtera. Karena di luar sana masih ada banyak orang yang tidak merasakan kasih sayang dari orang tua. Nah, dari buat kita yang masih mempunyai kedua orang tua, kita harus bersyukur karena kita masih merasakan kedamaian di dalam diri kita. Nah, selanjutnya, kan sebelumnya kita sudah mempelajari makna dari damai sejahtera menurut Alkitab. Nah, pada saat ini kita akan dikaji topik menjadi pembawa damai. Nah, pada saat ini pembelajaran kita hari ini kita akan belajar menjadi pembawa damai untuk semua orang. Nah, di dalam Alkitab kata ini memiliki beberapa arti yang berbeda. Nah, di dalam Alkitab damai sejahtera itu mempunyai kata yang berbeda, kalimat atau makna yang berbeda. Nah, dalam pengertian manusia, kedamaian itu berkaitan dengan sejahtera dalam semua aspek kehidupan kita. Kadang-kadang digambarkan sebagai perasaan harmoni atau ketenangan. Dalam Perjanjian Lama, orang Israel menjadi pembawa damai adalah anugerah dari Tuhan. Nah, di mana saat itu orang-orang Israel menyadari bahwa perdamaian adalah anugerah dari Tuhan. Nah, saat itu orang Israel mereka menyadari bahwa apa yang mereka rasakan, ketenangan yang mereka rasakan, atau kedamaian yang mereka merasakan itu adalah sumbernya dari Tuhan. Nah, ada juga pada kitab Hakim-Hakim 6 diceritakan bahwa orang Israel sedang diteror oleh Midian karena mereka menyinggung Tuhan. Misalnya, akan menyerbu dan menghancurkan hasil bumi dan bahkan ternaknya. Orang Israel tidak memiliki apa-apa untuk
mereka akan sengsara tanpa makan. Mereka meminta bantuan Tuhan. Tuhan memilih Gideon untuk menolong. Nah, pada saat itu orang-orang Israel di mana saat itu orang-orang Israel diteror oleh orang-orang Midian. Di mana saat itu orang Midian karena pada saat itu orang Midian meneror bangsa Israel, orang Israel, karena mereka menyembah Tuhan. Nah, misalnya setelah orang Israel selesai menabur ladang, mereka orang Midian akan menyerbu dan menghancurkan. Nah, pada saat itu orang Midian mengancam bangsa Israel ketika mereka akan menabur, maka orang-orang Midian akan menyerbu dan membawa kebenaran. Tidak mungkin kita akan membawa kedamaian kepada orang jika kebenaran yang ada itu tidak kita benarkan, sehingga tidak akan ada yang merasa damai. Yang kelima, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Nah, memiliki kedamaian dan berdamai tidaklah sama. Tuhan berjanji kepada anak-anaknya bahwa kita mungkin mengalami kedamaian. Mengatakan mereka yang menjaga pikiran hanya kepada Tuhan, Ia akan memberikan damai yang sempurna. Seorang membawa damai adalah mereka yang penuh belas kasihan dan kebaikan. Mereka proaktif dalam mengupayakan kedamaian. Jadi, tindakan belas kasihan diperlukan untuk meredamkan amarah yang mungkin dimiliki seorang. Tindakan belas kasihan juga memperkuat cinta kita untuk orang lain. Nah, tindakan memihak dan tulus. Seorang pendamai tidak boleh berpihak pada. Yang keenam yaitu tidak memihak dan tulus. Jadi kita tidak boleh memihak kepada orang lain. Jadi kita itu harus tulus, jangan memihak hanya kepada orang yang mungkin itu teman kita, yang satu ini bukan teman kita. Jadi kita hanya memilih dia, kita hanya memihak kepada dia dan tidak memihak kepada orang lain. Jadi kita harus ada kebenaran pada diri kita. Yang ketujuh, bersedia bersabar. Nah, untuk menjadi pembawa damai kita juga harus ada yang namanya sabar. Yang kedelapan, tumbuh dari Injil. Ini yang terakhir, yaitu tumbuh dari Injil. Yakobus meringkas argumennya dengan menyimpulkan dengan ilustrasi yang bermanfaat dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi semua poin tersebut di atas adalah karakter para pendamai yang mengupayakan pendamaian atau membawa damai. Nah, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus dan hikmat yang datang dari atas, mereka akan mencari kedamaian yang selaras dengan Injil. Lebih sederhananya lagi, kedamaian sejati tumbuh dari benih Injil. Dengan kata lain, dengan kekudusan, kedamaian, kelembutan, keyakinan teguh, dan telinga terbuka, membawa damai Kristus akan bertindak dengan belas kasihan, tidak berpihak, dan tulus. Nah, adapun juga penyebab damai sejahtera hilang, yaitu agama-agama dan kerinduan akan damai, yaitu agama dan perang. Misalnya ada peperangan di kerusuhan di Poso. Itu namanya tidak ada kedamaian karena peperangan antara agama umat Muslim dan Kristen, sehingga menyebabkan adanya kerusuhan dan tidak ada perdamaian pada saat itu. Jadi ada juga karena penyebab damai sejahtera hilang itu karena rasa takut, sehingga biasa disebabkan karena keinginan untuk mempertahankan merebut sumber yang langka.
Jadi yang keempat, bersikap terbuka dan membawa kebenaran. Kita tidak bisa menjadi pembawa damai kalau kita tidak bersikap terbuka dan membawa kebenaran. Tidak mungkin kita akan membawa kedamaian kepada orang jika kebenaran yang ada itu tidak kita benarkan, sehingga tidak akan ada yang merasa damai. Yang kelima, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Nah, memiliki kedamaian dan berdamai tidaklah sama. Tuhan berjanji kepada anak-anaknya bahwa kita mungkin mengalami kedamaian. Mengatakan mereka yang menjaga pikiran hanya kepada Tuhan, Ia akan memberikan damai yang sempurna. Seorang membawa damai adalah mereka yang penuh belas kasihan dan kebaikan. Mereka proaktif dalam mengupayakan kedamaian. Jadi, tindakan belas kasihan diperlukan untuk meredamkan amarah yang mungkin dimiliki seorang. Tindakan belas kasihan juga memperkuat cinta kita untuk orang lain. Nah, tindakan memihak dan tulus. Seorang pendamai tidak boleh berpihak pada. Yang keenam yaitu tidak memihak dan tulus. Jadi kita tidak boleh memihak kepada orang lain. Jadi kita itu harus tulus, jangan memihak hanya kepada orang yang mungkin itu teman kita, yang sampai ini bukan teman kita. Jadi kita hanya memilih dia, kita hanya memihak kepada dia dan tidak memihak kepada orang lain. Jadi kita harus ada kebenaran pada diri kita. Yang ketujuh, bersedia bersabar. Nah, untuk menjadi pembawa damai kita juga harus ada yang namanya sabar. Yang kedelapan, tumbuh dari Injil. Ini yang terakhir, yaitu tumbuh dari Injil. Yakobus meringkas argumennya dengan menyimpulkan dengan ilustrasi yang bermanfaat dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi semua poin tersebut di atas adalah karakter para pendamai yang mengupayakan pendamaian atau membawa damai. Nah, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus dan hikmat yang datang dari atas, mereka akan mencari kedamaian yang selaras dengan Injil. Lebih sederhananya lagi, kedamaian sejati tumbuh dari benih Injil. Dengan kata lain, dengan kekudusan, kedamaian, kelembutan, keyakinan teguh, dan telinga terbuka, membawa damai Kristus akan bertindak dengan belas kasihan, tidak berpihak, dan tulus. Nah, adapun juga penyebab damai sejahtera hilang, yaitu agama-agama dan kerinduan akan damai, yaitu agama dan perang. Misalnya ada peperangan di kerusuhan di Poso. Itu namanya tidak ada kedamaian karena peperangan antara agama umat Muslim dan Kristen, sehingga menyebabkan adanya kerusuhan dan tidak ada perdamaian pada saat itu. Jadi ada juga karena penyebab damai sejahtera hilang itu karena rasa takut, sehingga biasa disebabkan karena keinginan untuk mempertahankan merebut sumber yang langka. Jadi kita sebagai anak-anak remaja kita harus menjadi pembawa damai untuk kita semua. Sekian pembelajaran kita hari ini saya akhiri, dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia alami dalam. Mari kita setinggal berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah belajar, dan pelajaran hari ini menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan karena pembelajaran kami hari ini sudah belajar dengan lancar, dan kiranya pelajaran ini tidak akan sia-sia
apa yang kami dengar sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami Tuhan, haleluya,